kasih Pak Dwi, pembawa acara kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim wa siratin mustaqim. Man ittaba'ahu najjan wa man hada'anhu halak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu. Atau kama qala fi hadisil ukhra, badiru bil a'mali sholihat. Fasatakunul fitan ka qita'il lail al muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hal mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Al-hadis atau kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ila hadratil kiram ra'isu ta'mir hadzal masjid ar-rahman fi maskana Kota Baru Parahyangan Wangsakerta, wa ila ta'mir hadzal masjid wa ila hadirin wal hadrat al-muslimin al-muslimat al-musallin wal musallat fi hadha as-sabah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini setelah salat subuh berjamaah, Allah takdirkan kita bisa itikaf hingga waktu syuruk nanti untuk sekedar tadabbur dan tafakur, mengkaji beberapa hal yang terkait dengan tema pembatal keimanan atau keislaman. Para ulama menyebutnya nawakidul iman atau nawakidul Islam. Merupakan sebuah karunia besar bagi kita. Allah menakdirkan kita bisa sholat subuh berjamaah, karena tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh berjamaah ini merupakan tiket kita untuk bisa bertemu dengan Allah tanpa hisab, tanpa hijab maksud saya. Sebagaimana Rasulullah SAW, salawat dan salam semua tercurah selalu kepada beliau, keluarganya, dan siapapun yang mengikutinya dengan penuh keikhlasan. Beliau pernah menyatakan ketika berjalan bersama para sahabat di suatu malam, tepatnya di hari Ayyamul Bid, di malam-malam di mana bulan purnama terang benderang dan jelas bentuknya. Pada saat itu Rasulullah berdiri sambil melihat ke bulan, dan Rasulullah tersenyum. Para sahabat heran, kenapa Rasulullah tersenyum? Emang ada apa dengan bulan? Emang bulan bisa bicara? Kalau ada Dul Sumbang saat itu, mungkin Dul Sumbang bilang, andai bulan bisa ngomong. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tabasamta ya Rasulullah? Famada tara minal qamar, apa yang anda lihat dari bulan tadi? Maka Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya kalian akan menyaksikan Tuhan kalian sendiri, ayanan, tanpa hijab, langsung dengan mata kepala kita sendiri, tanpa hijab. Kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kamu menyaksikan bulan ini. La tudammuna fi ru'yati, kalian tidak akan merasa lelah dengan melihat Allah.
bahkan merasa nikmat. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan kesempatan menyaksikan wajah Allah tanpa hijab, maka hendaklah menjaga sholat subuh berjamaah. Sekali lagi para sekalian, ya, jadi sholat subuh berjamaah bagi kita ini merupakan langkah kita untuk mendapatkan tiket bertemu dengan Allah tanpa hijab, ya. Dan bertemu dengan wajah Allah tanpa hijab adalah puncak kenikmatan surga. Rasulullah SAW juga menjelaskan, ketika ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, kepada ahli surga Allah bertanya, kaifa kana halukum? Hal raditum? Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian ridho? Wa kaifa la nardo ya Rabb? Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Alam tubayyid wujuhana? Bukankah Engkau telah membuat wajah kami bercahaya ya Allah? Wa tudhilna jannata, dan Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan Engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Kami ridho ya Allah. Kalian baru masuk ke surgaku, kata Allah. Kalian belum merasakan bagaimana nikmatku di surga ini. Malaikat kasih hidangan pertama, dikasih hidangan pertama. Rasulullah kepada Abdullah bin Salam menjelaskan kalau hidangan pertama itu adalah puding hati ikan hiu. Ya, fazilatu kabidil khaut. Puding hati ikan hiu, ya. Menunya kayak gimana saya juga nggak tahu, cara masaknya ya sebut aja puding. Dan jangan lupa pakai fla. Pakai fla. Itu hidangan pertama. Ditanya, bagaimana? Masya Allah, ya Allah, belum pernah kami merasakan makanan kenikmatan seperti ini. Merasakan makanan yang lezatnya seperti ini. Itu hidangan pertama. Malaikat kasih lagi, tambah lagi, tanya lagi, tambah lagi, tanya lagi, sampai habis semua kenikmatan sudah. Ditanyakan oleh Allah pada mereka, bagaimana dengan kenikmatanku yang kalian rasakan di surga ini, ya Allah? Mereka tidak bisa berkata, hanya mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka apa kata Allah? Nah, sekarang tibalah saatnya kalian merasakan puncak dari kenikmatan surga, yang tidak ada lagi kenikmatan setelah ini. Fakashafallahu al-hijab bainahu wa bainahum. Maka Allah membukakan semua hijab antara mereka dengan Allah. Maka pada saat itu ahli surga melihat wajah Allah tanpa hijab. Itu puncak kenikmatan surga. Melihat istri kita yang cantik saja, aduh, subhanallah ya. Apalagi melihat wajah Allah tanpa hijab. Nah, tiketnya adalah sholat subuh berjamaah. Maka pastikan setiap kali sholat subuh berjamaah hadir di masjid ini. Ya, jika kaki kita berat kita langkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka kaki kita pun akan berat menuntun kita ke surga. Nah, baik, Bapak Ibu rahmati Allah, prolognya kepanjangan ya. Bapak Ibu rahmati Allah, apa sebetulnya perkara yang bisa membatalkan keimanan? Untuk sampai pada materi ini, saya ingin memberikan prolog juga terkait dengan sah tidaknya akidah seseorang. Ya, hunaka kasratun min syuruti sihatil aqidati mar'il muslim. Ada beberapa syarat yang banyak dikemukakan oleh para ulama tentang sah tidaknya iman seseorang, iman Islam seseorang. Namun saya hadirkan saja dua syarat utama, yang lainnya itu turunan dari dua syarat ini. Nah, ini dua syarat utama dari sah tidaknya iman Islam seseorang. Yang pertama adalah al-mutaba'ah. Ya, al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Wal maksud bil mutaba'ah hiya ayyakuna kitabullah wa sunnatun nabihi masdaru aqidati mar'il muslim. Al-mutaba'ah artinya akanlah kitab Allah dan sunnah nabinya menjadi landasan dia membangun imannya. Dia membangun keimanan iman Islamnya, dia membangun apapun tentang konsep hidup dan kehidupannya, itu berlandaskan Quran dan sunnah. Ini al-mutaba'ah. Walat tasihu aqidati mar'il muslim idza yataqalladuna bil masyayikh aw liman yuhsinu bihim min zanna aw min abaihim aw minal masyayikh. Dan tidak sah iman Islam seseorang kalau dia taklid kepada syekh-syekh mereka atau kepada bapak-bapak mereka, atau liman yuhsinu bihimuz zann, atau seseorang yang dianggap wah dia mah hebat, lulusan Timur Tengah, hafal Quran 30 juz. Ya. Enggak, kalau nyebut 31 juz mah ya, udah cuma 30 juz. Hafal sekian ribu hadis, ya, bahasa Arabnya fasih benar. Ah, udah percayalah sama dia. Nah, itu taklid namanya. Tipis antara taklid dan itiba. Ya. Kebalikan dari taklid itu itiba.
Walaupun dia syekh, tapi kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, apa kata para ulama madzhab? Utruku, tinggalkan dia. Jangan kalian ikuti. Ya. Tapi banyak zaman sekarang fenomena pergerakan, fenomena kajian yang hanya hadir di kajian itu. Dan hanya menerima kajian materi dari kelompoknya saja, dari syekhnya saja, nggak mau menerima dari ustadz yang lain. Bahkan dengan gampangnya kelompok ini keceletot saya. Dengan gampangnya dia mendiskreditkan ustadz-ustadz yang lain. Sampai ada ustadz sepak bola katanya, pojok kiri, pojok kanan dihina begitu. Nauzubillah, tidak boleh. Ya, beliau adalah guru kita, mereka adalah guru-guru kita. Selama mereka menyampaikan Quran Sunnah, kita ikuti. Kenapa kamu hadir di kajian itu? Oh, karena kajian ini membahas Quran Sunnah. Semua yang disampaikan sesuai dengan Quran Sunnah, makanya saya hadir. Ustadznya siapa saja? Ada Ustadz Adi, ada Ustadz Nur Ihsan Jundulo, ada Ustadz siapa lagi tadi saya baca di sana. Banyak ya, ada Ustadz Kandita Kitabuana, ya, dan sebagainya. Oh, bagus-bagus itu ustadznya. Mereka jelas merincikan Quran hadisnya, makanya saya ikut. Nah, itu itiba. Kalau orang yang taklid, kenapa kamu datang ke sana? Wih, ustadznya ini lulusan Madinah. Ya, lama di Madinah dan beliau kesayangan Syekh Anu di Arab Saudi. Dan hebatlah pokoknya mah. Cuma itu, makanya saya ikutan. Apalagi pengikutnya banyak. Nah, kategorinya bukan sesuai Quran Sunnah, tapi karena hal-hal di luar itu. Nah, itu namanya taklid. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munqidh minadh Dhalal mengatakan, jika kamu menyaksikan seseorang yang mengaku syekh, waliullah bahkan, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, dalam satu waktu ada di dua tempat, utruku, tinggalkan. Fa innahu minal kadhib, karena sesungguhnya dia termasuk orang yang pendusta. Rasulullah aja nggak gitu-gitu banget ya, ya apalagi dia. Nah, baik, itu syarat yang pertama. Nah, tapi sayang sekali, kebanyakan di antara umat Islam belakangan ini memang seperti itu. Sudah terplot oleh satu budaya yang tidak baik. Jadi mengikuti sesuatu karena banyaknya pengikutnya, karena ramenya, karena guyubnya, apalagi karena bodornya. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai kajian ini dijadikan sebagai olok-olokan, ya, istihza. Karena itu akan mematikan hati. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bikasratil kalam, fa inna kasratal kalam qaswatul qulub. Hati-hati kalian dengan berbanyak berkata-kata yang tidak berfaedah. Karena kata-kata yang tidak berfaedah akan membuat hati kalian menjadi keras. Wa inna abadan nasi yaumal qiyamati 'indallah al-qalbu al-qasiyah. Sesungguhnya orang-orang yang jauh dari Allah nanti di akhirat adalah orang yang hatinya keras. Ya. Pulang dari kajian, naon teh, nu penting mau bodor nawe lah. Nah, jangan seperti itu ya orang bawah. Makanya nanti akan ada distorsi. Harusnya kajian itu menjadi tuntunan, malah jadi tonan. Ibarat rumah itu yang syarat yang pertama, al-mutabah. Apa yang terjadi dihadapi oleh para ulama, didapati oleh para ulama hari ini sama dengan apa yang didapati oleh para nabi dan rasul ketika dakwah pertama kali. Ketika mereka mendakwahkan Islam kepada umat manusia, itu sama dengan jawaban sekarang. Kafa ma wajadna alaihi abaina. Kafa, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Bapak kami, nenek moyang kami, senior kami begitu, ya kami juga begitu. Nah, itu namanya taklid. Nah, itiba kita mengikuti seorang ustadz karena memang dia sesuai dengan Quran Sunnah. Siapapun ustadznya, asalkan sesuai dengan Quran Sunnah. Tidak perlu kita memperolok-olokkan kelebihan yang Allah berikan padanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, syarat dari sahnya akidah seorang muslim atau seseorang dikatakan sah akidahnya, iman Islamnya adalah al-ikhlas fi jamil a'mal. Ya, ikhlas dalam segala hal. Dan ikhlas yang dimaksudkan di sini implikasinya ada dua. Yang pertama, apabila kita mendapati sesuatu itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka kita ikhlas menerimanya. Kita ikhlas meyakininya, kita ikhlas mengamalkannya, dan kita pun ikhlas mendakwahkannya. Itu ikhlas yang pertama. Nah, ikhlas yang kedua adalah jika apa yang kita yakini selama ini dan apa yang kita amalkan selama ini serta apa yang kita dakwahkan selama ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ikhlas untuk meninggalkannya. Nah, dua hal ini jika ada pada seseorang, maka bisa dikatakan seseorang itu sah akidah iman Islamnya.
Syarat-syarat yang lain itu turunan dari dua hal ini. Itu pernah sekalian. Baik, para mulai yang dirahmati Allah. Berikutnya, ada Quran surat Al-Anbiya 25. Allah berfirman tentang apa yang menjadi intisari dakwah seorang para nabi dan rasul. Ya, tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang diutus melainkan mereka menyampaikan tauhid. Ya, para mulai bisa menyaksikan dalam Quran surat Al-Anbiya 25 ini. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus. Maknanya di sana adalah makna nafi. Kenapa disebut makna nafi? Ya, ini disebut makna nafi karena sesudahnya ada ila di sini. Ada istisna. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau Muhammad bin rasulin, seorang rasul pun. Nah, rasulinnya dalam bentuk nakirah pakai tanwin di sini, tidak pakai alif lam. Luar biasa indahnya bahasa Arab ini begini. Kenapa pakai tanwin? Min rasulin, tidak minar rasuli. Kalau pakai alif lam itu ma'rifat, itu infinitif, khusus. Ya, tapi kalau pakai tanwin artinya dia nakirah. Sehingga kita bisa memahami ayat ini bahwa tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum kau Muhammad. Dimanapun kami mengutusnya, kapanpun kami mengutusnya, dan siapapun Rasul yang kami utus. Ila nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi semua Nabi dan Rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, atau sebelum Rasulullah sampai Nabi Isa, itu semuanya menyampaikan agama yang sama, menyampaikan konsep yang sama, yaitu konsep tauhid, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Nabi yang membawa agama selain Islam. Nabi Musa, apa yang disampaikannya? Yahudi? Bukan. Yahudi bukan agama. Ya. Awalnya Yahudi bukan agama. Lalu kapan munculnya Yahudi? Yaitu para pendeta-pendeta Sanhedrin di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria. Mereka mentahrif Taurat menjadi Talmud. Nah, dan mereka menisbatkan nama Yahudi ini kepada putra dari Nabi Yakub, dari istri yang pertama Ya'la, Yehuda. Ya. Dan kenapa mereka disebut Yahudi? Karena mereka satu, itu tadi dinisbatkan kepada putra tertua, salah satu putra laki-laki Nabi Yakub dari istri pertama, Yehuda. Yang kedua, ya, ada ulama mengatakan kalau mereka ini dikaitkan dengan nama, dengan kebiasaan mereka. Yatahawwad hinama yaqra'una al-kitab. Yatahawwad, bergerak-gerak ketika membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi kalau ibadahnya jingkrak-jingkrakan tuh. Ada yang pernah lihat di Palestina, di Israel? Pernah saya berkunjung ketika 2016, 2017 ya, saya lihat. Mereka ibadahnya kayak gitu, jingkrak-jingkrakan dan goyang-goyang. Ya. Dan kita jangan mengikutinya. Ustaz, gimana kalau tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu mirip aja lah. Ya, tapi beda. Maksud saya itu budaya yang berbeda. Tapi kalau Yahudi memang demikian cara mereka beribadah. Nah, ada juga yang mengaitkan dengan perkataan Nabi Musa ketika melepaskan diri beliau dari kaumnya. Setelah mereka menolak untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa, mereka tidak mau, malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang. Maka di saat itulah Nabi Musa mengatakan, Inna hudna ilaik. Kami bertobat padamu ya Allah, kami mengembalikan mereka kepadamu. Di situ Nabi Musa berlepas diri. Hudna ilaik. Ya, kami menyerahkan mereka kepadamu ya Allah. Hud, ketika disuruh Yahudi. Nah, ada yang mengatakan demikian. Baik, penamu sekalian. Nah, Nabi Isa juga sama, tidak menyampaikan agama Kristen, menyampaikan agama Islam. Semua Nabi menyampaikan agama Islam, menyampaikan tauhid. Ya, jadi ini yang harus kita yakini. Ya, jangan sampai ada lagi pemahaman kalau Nabi Musa menyampaikan agama Yahudi, Nabi Isa menyampaikan agama Kristen. Ya, harusnya begitu pandangan seorang Muslim. Jangankan kita, para Allah. Ada seorang profesor ahli sejarah Yahudi Israel, namanya Profesor Moses Saron, dia pakar sejarah. Dia mengatakan kalau semua Nabi dan Rasul itu agamanya Islam. There is no religion from Adam down to this time, only Islam. Tidak ada agama sejak Nabi Adam sampai sekarang kecuali Islam. Ya. Pernah lihat tayangannya ya, para Allah? Pernah lihat tayangannya?
Belum. Oke, mau dilihat tayangannya? Coba kita tes ya, kita lihat tayangannya. Ini ketika seminar tentang peradaban Islam, ya, dia mengatakan kalau memang agama itu cuma satu dan semua nabi dan rasul mereka membawa agama yang sama, agama Islam, ya. Coba saya lihat. Sebentar. There is a question, is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslims. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Ya, itu satu pernyataan yang tulus dan jujur ya, dikatakan oleh siapa? Seorang profesor pakar sejarah dari Israel. Tapi sayang, dia tidak masuk Islam. Nah, inilah hidayah. Padahal dia mengatakan cuma ada satu agama katanya, sejak Adam sampai sekarang, itu Islam. Nah, baik sekalian, nah ini hal-hal yang mendasar yang harus kita yakini. Nah, kemudian kita masuk pada, atau coba kita lihat ayat berikutnya. Ya. Nah, kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa semua umat ada rasulnya. Tidak ada umat yang tidak ada rasulnya. Siapapun dia. Termasuk di zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ada nabi dan rasul tidak? Ada. Kenal sama Sokrates? Sokrates itu pencetus teori demokrasi. Dia mencetuskan teori itu dengan metode dialektika politika.
Dia lahir di Stragira, Sparta, Sparta, Yunani. Usianya 71 tahun. Perkiraan saya dia hidup di zaman Nabi Ilyas. Ada Islam saat itu. Tapi apakah dia seorang Muslim? Tidak. Tapi hasil karyanya, dia nanya pada orang per orang. Menurut kamu aturan apa yang cocok untuk mengatur koloni kita? Oh, begini beri ditulis. Setiap orang dia tanya. Kata-kata orang itu dia catat dan dia kumpulkan. Setelah selesai, oh ternyata rakyat itu inginnya seperti ini. Oh, berarti konsep ini datang dari rakyat, oleh rakyat sendiri, nanti harus dijalankan dan untuk mereka sendiri. Maka muncullah istilah demos kratos. Nah, dia yang saat ini teorinya banyak digunakan, termasuk oleh negara Islam, oleh kaum muslimin. Nah, kemudian juga muncul Aflatun, Plato, muridnya. Dia menyatakan tentang konsep monarki. Terus lagi ada Aristoteles, muridnya Plato. Nah, mereka menyampaikan sesuatu yang konsepnya sekarang digunakan oleh kaum muslimin dalam hal memilih pemimpin. Padahal Islam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengambil hukum, mengambil konsep selain daripada Quran Sunnah dalam hal mengamalkan Islam, ini hati-hati bisa membatalkan keimanan dan keislaman kita. Ya, ada 10 pembatal keimanan seseorang, keislaman seseorang, salah satunya itu. Ya. Islam ini agama komprehensif. Jangankan memilih pemimpin, masuk WC aja diatur kan? Coba, hal apa dalam hidup kita yang tidak diatur dalam Islam? Ada tidak? Tidak ada. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi diatur sama Islam kan? Masuk WC aja diatur sama Islam. Masa memilih pemimpin yang paling penting kok tidak diatur dalam Islam? Nah, ini sayang sekali. Kita mengenyampingkan konsep Islam, tapi kita mengambil konsep yang lain. Ini bisa mempengaruhi kesahihan akidah kita. Baik, ya Rahmatullah. Bukan berarti saya mengatakan jangan nyoblos, jangan, bukan. Ya, Pak. Itu urusan lain. Baik, kita lihat ayat ini. Di dalam ayat ini Allah menggunakan huruf taukid, lam taukid dan qad, huruf tahqiq juga, taukid juga. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulana. Kembali kita menemukan dalam bentuk tanwin, nakirah. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat Rasulnya. Artinya tidak ada umat yang tidak ada Nabi dan Rasulnya. Ada Nabi dan Rasulnya. Ya. Termasuk itu di zamannya Sokrates itu ada Nabi dan Rasul. Ya. Yang mana mereka diutus membawa apa isi substansi dari apa yang mereka sampaikan? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tinggalkanlah tagut. Apa itu tagut, penambah? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Usulul Thulathah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama salaf, ya, menyatakan at-tawagut katsirah. Tagut itu jumlahnya banyak. Tapi pokoknya ada 5. Dan tagut itu adalah kullu ma yata'arid anillah fahuwa tagut. Segala sesuatu yang menyimpang dari Allah dan jauh dari kebenaran. Wa ba'idun anil haq fahuwa tagut. Dia adalah tagut. Hampir sama dengan definisi syaitan. Nah, tagut itu banyak, kata Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tapi pokoknya ada 5. Yang pertama, iblis. Bapak Ibu kenal sama iblis? Tahu iblis ya, Pak? Siapa nama aslinya? Ajazil. Nama aslinya Ajazil. Dia adalah jin yang takwa kepada Allah, nggak pernah berbuat maksiat. Giliran disuruh sujud pada Nabi Adam, dia nggak mau. Itu yang dia lakukan. Lalu Allah memberi gelar dia iblis. Lah kita, dosa iblis cuma 1 saat itu ya, sehingga diberi gelar iblis. Lah dosa kita berapa? Nauzubillah. Baik para muslimin. Nah, itu aja sih. Dia pokoknya iblis. Pokoknya togut. Apa pokoknya? Suhu ya. Suhunya togut. Nah, yang kedua, seseorang dikatakan togut adalah ketika manusia menyembahnya dan dia ridho. Nah, ini banyak terjadi zaman sekarang. Orang menyembah togut dalam bentuk seperti ini. Apa itu para Allah? Nah, ini yang penting, bro. Ini juga bisa membatalkan keislaman dan keimanan kita. Hati-hati. Ini mulai panas nih pembahasannya.
Boleh saya tampilkan ayatnya? Baik. Saya coba percepat pembahasannya ya, karena waktu kita singkat, nggak terasa udah jam 6 lagi nih. Kita sampai waktu syuruk penambah Allah. Ini dia. Coba penambah Allah buka dalam Quran surat At-Taubah ayat 31. Ya. Kalimatnya gimana, lupa lagi saya. Wa'alaikumsalam minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanallahi amma yushrikun. Al-ayah. Mereka menjadikan alim-alim mereka, ulama-ulama mereka, dan mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan mereka mempertuhankan Isa putra Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan menyembah Tuhan yang satu, yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Ketika Rasul menyampaikan ayat ini, sahabat Adi bin Hatim bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'aituhum ya'buduna ahbarahum wa ruhbanahum yarka'una amamahum aw yasjuduna ilaihim." Ya Rasulullah, kami tidak menyaksikan mereka ruku sujud menyembah ulama-ulama rahib-rahib mereka. Kok bisa dikatakan begitu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bal ya'budunnahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Jadi kaum sebelum kita, Yahudi dan Nasrani ahli kitab itu, mereka mempertuhankan ulama mereka, mempertuhankan alim-alim mereka, mempertuhankan rahib dan pendeta mereka. Gimana caranya Rasulullah? Kata Adi bin Hatim. Apa kata Rasulullah? Inna ahbarahum wa rahbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum fayattabi'unahum fakadzalika ya'budunahum. Allahu akbar. Sesungguhnya rahib-rahib mereka, alim-alim mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka mengikuti rahib-rahib itu, pendeta-pendeta itu, dan begitulah cara mereka mempertuhankannya. Allahu akbar. Hati-hati para sahabat juga. Nah, ini awalnya adalah dari taklid. Karena taklid buta, maka gelap dia, sehingga dia tidak bisa mengoreksi benar salahnya orang yang dia ikuti, guru yang dia ikuti. Maka ketika gurunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu mereka mengikutinya. Begitulah cara guru itu disembah. Saya bertanya, terjadi tidak hari ini? Terjadi. Auzubillah. Dan itu banyak jumlahnya kan? Pengikutnya banyak. Banyak sekali. Ya. Nah, ini perkara yang bisa membatalkan keimanan. Ketika ada ustadz yang lurus Quran Sunnah mau ceramah dibubarkan, dilarang, harus izin sana sini, pada akhirnya batal acaranya. Giliran orang ke gereja dijaga. Nah, itu juga bisa membatalkan Islaman karena dia berwala bukan kepada Allah, Rasul, dan orang beriman. Mengerikan hidup zaman sekarang. Makanya Rasulullah menasihatkan kepada kita dalam hadis sahihnya. Ya, parabola ini banyak parabola bisa temukan dalam kitab Al-Wala wal Bara. Salah satunya yang disusun oleh Syekh Al-Qahtani. Rasulullah menyatakan, "Badiru bila amali soleh." Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara petaka yang dahsyat. Kakito'il lail, seperti potongan malam. Artinya berlapis-lapis, bermacam-macam tuh fitnahnya. Fitnahnya bermacam-macam. Al-Muslim dan gelap, artinya susah dikenali ini siapa penyebabnya, apa penyebabnya, bagaimana kita menyelamatkan diri darinya. Susah, karena saking gelapnya. Akibatnya apa? Akibat fitnah ini, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya beriman, paginya kafir. Jadi fitnah ini menyebabkan orang berganti akidah iman dan kafir dalam sehari.
paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia, menjual agamanya demi pangkat, jabatan, gaji bulanan dan sebagainya. Ya. Sudah terjadi belum? Demi pangkat, perkara batil dibilang hak. Demi jabatan, ya orang menghina Quran dibebaskan. Orang menghina syariat Islam dibebaskan. Nah, demi pangkatnya, demi jabatannya, demi posisinya, atau demi gaji bulanannya. Ya. Karena kalau tidak mengikuti bos, maka dipecat. Daripada dipecat saya nganggur, gak punya kerjaan, akhirnya ngikuti bos. Apa? Pas Natalan pakai topi Sinterklas. Ya. Nah, pegang itu. Padahal dia Islam kan? Dia melakukan itu karena takut kehilangan pekerjaan. Itu juga bisa membatalkan keimanan. Fenomena ini bisa kita temukan hari ini, perhamba Allah. Luar biasa. Itulah akhir zaman. Maka orang yang berpegang teguh dengan tauhidnya pada saat itu, orang yang berpegang teguh dengan Quran sunnahnya, kata Rasulullah, kal qabidi alal jamri, al mutamassiku yauma idin bidini kal qabidi alal jamri. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dan agamanya pada saat itu seperti memegang bara api. Perhamba Allah, bagaimana memegang bara api? Ini ada kayu bakar menyala nih. Ketika dipegang, apa yang kita rasakan? Panas, terbakar. Tapi kalau dilepaskan, padam cahaya Islam. Kita tidak punya pedoman. Begitulah mengamalkan tauhid, mengamalkan iman Islam zaman sekarang. Dituduh anti NKRI lah, dituduh anti Pancasila lah, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini fenomena ini terjadi. Dan ini tampak bagi kita jelas mana yang bisa membatalkan Islam. Hati-hati, ini juga merupakan perkara yang kedua. Ya, baik. Tadi malam kita bahas materi bersama Ustaz Haikal Hasan ya di Al-Quwah terkait dengan sosok yang satu ini. Ya, baik. Dan itu ciptaan Yahudi. Baik, Ibu kembali kepada yang tadi. Sudah berapa tadi? Tuh, ini kita baru pengantar ya, formal. Karena ini penting dan ini maksud saya ini landasan, pengantar. Jadi sebelum kita masuk kepada kenapa ada pembatal keislaman, karena ini menyimpang dari perkara-perkara yang penting. Itu yang kedua ya, togut yang kedua, yaitu seseorang yang disembah oleh manusia dan dia ridho. Nah, di Suriah juga ada yang disembah kan? Di Suriah ini ada yang disembah dan dia diam saja. Harusnya dia menentang. Kalau memang dia ini Muslim, yakin dengan iman Islamnya, karena ada kelompok yang mengatakan begitu. Kenapa dia tidak mengatakan kalian sesat menyembah saya tidak ridho kalian menyembah saya dan saya berlepas diri? Harusnya begitu. Ya. Nah, yang ketiga, togut itu adalah orang yang disembah oleh manusia dan dia meminta manusia menyembahnya. Itu juga togut. Yang keempat, togut itu adalah seseorang yang meyakini dan mengklaim mengetahui perkara gaib. Tahu isi surga dan neraka. Tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu juga togut. Tinggalkan yang kayak gitu. Ya, subhanallah. Syekh Nashiruddin Al-Albani itu diajak debat dengan orang yang mengaku punya ilmu gaib. Tahu sesuatu yang gaib. Maka ketika bertemu, mereka dalam satu tempat, Syekh Nashiruddin Al-Albani memenuhi ajakannya untuk berdebat dengan ahli ilmu gaib. Ya, ahli batin. Batin itu perut. Jadi ahli batin biasanya perutnya gede-gede. Ahli batin, ahli butun. Nah, Syekh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah ini memenuhi undangan dan ajakan debat ya. Punten ya kepada perutnya besar. Aduh, punten ini. Punten. Ya pun, aduh. Jadi ketawa-ketawa nih, saya mohon maaf. Nah, datang, ketemulah Syekh Nasruddin ini dengan orang yang mengaku tahu perkara gaib. Baik, apa kata Syekh Nasruddin Al-Albani? Aku akan memenuhi debatku dengan kamu. Tapi kamu harus memenuhi syarat saya. Baik, akan saya penuhi syaratnya untuk berdebat dengan kamu. Apa syaratnya? Loh, katanya kamu ahli gaib, tapi kenapa kamu tidak tahu syarat yang saya maksud? Gimana para malu bisa diterima?
Katanya kamu ahli gaib, tapi kamu tidak tahu syarat yang saya maksudkan. Kau malah nanya apa syaratnya. Berarti kamu bukan ahli gaib. Ya. Udah gitu beres aja, selesai. Gak jadi debatnya. Dia kalah dengan hujah orang yang saleh, subhanallah. Nah inilah ahli ilmu. Ya belum mulai dia sudah terpatahkan, dan itu tagut. Dan ulama-ulama Syiah seperti ini itu diklaim dia mengetahui isi surga dan neraka. Silakan lihat dalam kitab-kitab Syiah mereka. Beginilah cara orang-orang Syiah mempertuhankan mursyid-mursyid mereka. Kullu waliyullah min hadzal madhab ya'lamul ghuyub, ya'lamu 'ulumal ghuyub, ya'lamu ma yatahaddas, ma qad tahaddas wa ma sayatahaddas wa ma kana fil jannati wa ma kana fin nar. Itu kata mereka. Wali-wali kami itu, guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, imam-imam kami tahu apa yang akan terjadi. Tahu isi surga dan neraka. Tahu apa yang telah dan akan terjadi. Itu di hadapan saya mereka mengatakan begitu, Pak. Tahun 2007. Allahu Akbar, saya istighfar berapa kali. Hati-hati, Anda ada batal iman Islam Anda. Oh enggak, begitulah imam-imam kami. Oh begitu ya. Bahkan mereka bisa mati kapanpun menurut keinginan mereka. Oh begitu. Lalu kenapa Khomeini sudah mati sekarang? Padahal programnya baru tahap keempat. Satu lagi belum beres. Oh itu tawadu beliau. Beliau serahkan pada penerusnya. Oh begitu. Makin bingung saya menghadapi mereka. Nah, paham semacam ini ada di kalangan umat Islam. Ya. Tapi mereka tidak mau disebut Syiah. Itu para Allah. Baik. Para Allah yang dirahmati Allah. Nah yang kelima, Togut itu adalah al-hukmu bi ghairi hukmillah. Man yatahakkam bi ghairi hukmillah. Seseorang yang berhukum bukan dengan hukum Allah. Itu juga Togut. Nah Allah SWT memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita dari Togut. Jadi itulah arti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul itu mengandung dua konsekuensi, al-isbat dan nafi'. Menetapkan dan meniadakan. Pertama kalimat la ilaha artinya tidak ada Tuhan. Artinya kosongkan dulu hati kita dari ilah-ilah yang ada. Bersihkan hati kita dari semua ilah. Setelah kosong hati kita dari Tuhan-Tuhan, dari semua Tuhan, baru isi dengan illallah. Isi hanya oleh Allah saja. Nah jadi cara kita membersihkan hati kita dan mengisi hati kita dengan iman adalah bersihkan dulu hati kita dari togut. Setelah bersih hati kita dari togut, baru isi, tetapkan Allah dalam hati kita selamanya. Begitulah cara kita mengimani Allah. Ya. Nah togut-togut itu kita buang, bersihkan, baru kita isi dengan Allah. Nah itulah arti dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah semua nabi dan rasul yang diutus kepada semua umat manusia itu menyampaikan itu. Nah tapi apa respon manusia? Faminhum, maka di antara manusia man hadallah, di antara manusia ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang sudah jelas bagi mereka kesesatannya. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu di muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Pasti mereka akan hancur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yakini apapun ideologi selain Islam pasti hancur. Komunisme kah, kapitalisme kah, apalagi Hinduisme, Buddhisme, Zionisme, apalagi Leninisme, Marxisme, itu juga akan hancur cepat atau lambat, dan hanya Islam nanti akan tegak. Itu pasti. Nah, maka apapun propaganda manusia untuk memadamkan cahaya Allah hari ini lewat media kah atau lewat apapun, itu tidak akan pernah mampu memadamkan cahaya Islam. Islam akan tetap terang benderang di alam semesta. Ya. Sampai-sampai para ulama memberikan penjelasan tentang ayat Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun." Itu dengan perumpamaan. Jadi ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Allah itu perumpamaannya seperti orang-orang manusia berkumpul di muka bumi di pagi hari, di subuh hari mereka berkumpul untuk memadamkan cahaya matahari bi'afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ada yang bisa memadamkan cahaya matahari?
Andaikan semua manusia di muka bumi berkumpul ingin memadamkan cahaya matahari, nih matahari mau terbit nih, ayo kumpul semua, dikumpul. Begitu matahari terbit, ditiup begitu, bisa matahari padam? Mungkin tidak mereka memadamkan cahaya matahari. Begitulah ketidakmungkinan manusia memadamkan cahaya Allah, cahaya Islam. Maka jangan takut para hamba sekalian, apapun propaganda musuh-musuh Islam, yang liberalkah, yang munafikkah, apapun lah nama mereka, mau Abu Jambankah, jangan khawatir, mereka tidak akan mampu memadamkan cahaya Islam. Ingat, Islam makin ditekan makin kuat. Tidak percaya, kita saksikan, tidak lama lagi, dalam hitungan tahun lah, saya prediksi 6 tahun ke depan, kita catat ya, 6 tahun ke depan, 2024. Coba kita lihat apa yang terjadi. Islamkah yang bertahan? Ataukah komunisme? Ataukah kapitalisme? Tidak, semuanya akan tumbang. Kenapa? Allah pasti memenangkan. Liyuzhirahu ala dini kullih. Allah pasti memenangkannya atas agama yang lain. Allah kok dilawan. Jadi kita nggak boleh gentar apapun yang mereka lakukan. Sekali kita maju dengan iman Islam kita, pantang mundur. Betul? Jadi ketika ditukar dia ceramahnya para Allah. Baik, ibadah fillah rahimakumullah, dan ada waktu 15 menit ya. Para sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini penting. Ini terkait dengan hajat hidup bangsa Indonesia. Walaupun kemarin selesai pilkada ya, ini nyoblos semua nih. Ada yang tidak nyoblos? Gening pada bersih ini. Ya. Para sekalian, terkait dengan memilih pemimpin. Nah, ini masih terkait dengan iman Islam kita. Saya bertanya kepada para hamba Allah. Saya bertanya dengan iman Islam saya, tolong jawab dengan keyakinan para hamba Allah. Tolong jawab dengan iman Islam para hamba Allah. Wajib tidak kita taat kepada Allah? Yakin? Kalau kita tidak taat, hukumnya apa? Kafir. Apakah kata kafir ini ekstrim? Tidak, para hamba Allah. Apa arti kafir? Kenapa orang yang tidak beriman pada Allah disebut kafir? Kafir ini tidak ekstrim. Kepada mereka yang non-muslim, jangan menangis, jangan tersinggung kalau disebut kafir. Oh, ekstrim, umat Islam kejam, mereka menyebut saya kafir hanya karena saya beragama Kristen. Loh, kenapa nangis? Kata kafir tidak ekstrim kok. Petani itu di dalam bahasa Arab disebutnya kafir. Kenapa petani disebutnya kafir? Karena dia bikin lubang, lalu dia tutup dengan tangan dia sendiri. Bikin lubang, masukin biji, tutup. Bikin lubang, masukin biji, tutup. Dia kerjaannya menutup lubang, dia buat sendiri. Menutup itu bahasa Arabnya kafara. Semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan Islam. Ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah. Sesungguhnya aku menciptakan semua hambaku dalam keadaan Islam. Hunafa. Hunafa jamak taksir dari kalimat hanif. Ma huwal hanif? Apa itu hanif? Hanif yamilu ilal Islam. Cenderung kepada Islam. Siapapun mereka, sekalipun lahir dari orang yang musyrik, bayi itu muslim. Karena sudah bersyahadat di alam rahimnya kan? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Muslim dia. Maka tergantung orang tuanya, mau dia Yahudikan, dia Nasranikan, dia Majusikan. Ya. Ketika fitrahnya Islam ditutup dengan kekafirannya, apapun namanya, ditutup itu maka disebutnya kafir. Ya, para hamba Allah yang bawa buku catatan ada sampulnya kan? Buku ada sampulnya kan? Sampul buku apa namanya? Cover, ada cover bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Bahasa apa itu? Itu bahasa Arab sebetulnya. Orang Inggris ngambil dari orang Arab. Kufrun, cover. Justru buku ekstrim kalau nggak punya cover. Ini buku ekstrim nggak ada sampulnya. Nah itu harusnya. Maka kata berbusana. Justru orang yang ekstrim itu orang yang tidak beragama. Orang yang tidak bertuhan. Karena dia tidak punya cover. Dia menutup fitrahnya dengan kekufurannya. Maka disebut kafir. Baik, kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi kita wajib taat kepada Allah. Kalau tidak taat kepada Allah sifatnya kafir. Pertanyaan berikutnya, tolong jawab lagi dengan keyakinan. Sudahkah kita taat pada Allah? Beratnya ngejawab nanya. Hese ngejawab nanya, betul. Sudahkah kita mentaati Allah? Katanya wajib. Kenapa kita berat menjawabnya?
Karena ukuran kita mungkin kita belum sampai pada ukurannya. Padahal ukurannya sudah ada. Iman kepada Allah, taat kepada Allah itu terukur secara eksak, secara nyata. Apa ukurannya Ustadz? Iman kita, taat kita kepada Rasul. Quran surat An-Nisa. Coba kita lihat. Quran surat An-Nisa ayat ke-80. Coba kita lihat surat An-Nisa ayat ke-80. Kayaknya hari ini kita hanya pengantar saja Pak ya, pengantar untuk iman agar kita bisa memahami nanti. Nanti secara singkat saya bahas satu-satu saja, saya sebut nanti kita bahas satu-satu para mbak. Ya kalau memang kita bertemu lagi, takdirkan Allah bertemu lagi. Ini ayatnya. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Nah ini ukuran taat kita kepada Allah. Kalau ingin melihat seseorang ini taat tidak dia pada Allah, lihat aja ukur dengan ayat ini. May yutir rasula, barang siapa yang mentaati Rasulullah, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Lihat saja dia menghidupkan sunnah Rasul tidak? Dia tiba tidak kepada sunnah Rasul. Oh berarti dia telah taat kepada Allah. Ya, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Inilah tujuan kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul, agar kita terukur ketaatan kita kepada Allah. Dan ini pula alasan kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul dari kalangan kita manusia, bukan dari malaikat ataupun jin. Dah kebayang lamun Nabi jeung Rasul di kalangan malaikat karek penampakan geus selalu tan. Rek kumaha didangu. Komo ti bangsa jin mah nya? Anu muncul, "Hei, aku adalah ifrit nabi kamu." Oh, geus selalu lompatan kemarin. Maka Nabi dan Rasul diutus dari kalangan kita manusia agar mudah kita mengikutinya dan agar jelas ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah bersabda menegaskan ayat ini, "Man ata'ani faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah, dan siapa yang maksiat kepadaku, dia telah memaksiati Allah. Nah, karena Nabi dan Rasul ini adalah ukuran ketaatan kita kepada Allah, maka wajib tidak kita mentaati Rasul? Yang jawab sedikit nih. Wajib tidak kita mentaati Rasul? Wajib. Kalau kita tidak mentaati Rasul, ya kafir tadi. Baik, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mentaati Rasulullah? Bingung deh. Rek nyebut sudah, iraha panggih. Allah gaib, Rasulullah sudah tidak ada. Para sahabat barangkali bisa mudah diukur ketaatan mereka kepada Allah karena Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Betul? Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Mudah para sahabat diukur ketaatannya pada Allah. Lalu kita, apa ketaatan kita diukur? Dengan apa? Apakah hanya sebatas klaim? Tidak. Perintah ini datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Jangan kita olah dengan logika kita. Jangan kita filsafati dengan akal kita. Jangan. Nah, ayatnya ada lagi, Allah. Quran. Nah ini ukuran ketaatan kita pada Allah. Masih surat An-Nisa, ayat keberapa? Nah, ayat ke-59. Baik. Ini ayatnya Allah. Ayat ini diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Maksud ayatun nidaul mu'minin. Ayat seruan bagi orang beriman. Jadi yang disuruh orang beriman ya, bukan orang yang heterogen, betul? Bukan yang beragam. Indonesia muslim semua? Tidak. Jadi ketika Allah berseru dengan ayat ini kepada orang-orang Indonesia, yang disuruh siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman ya. Kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa atiu rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kamu. Ada yang menarik dalam ayat ini? Coba. Apa yang menarik? Apa itu, Pak? Ada Ustaz, kenapa itu ini penerjemahannya untuk pemimpin tidak ada kata waati. Atio. Ya, tidak ada. Tidak pakai atio ya? Wah, luar biasa. Itu Pak, Bapak jeli sekali nih, kritis alhamdulillah. Betul, Pak? Coba lihat para sekalian.
kepada Allah ada kalimat atiu. Kepada Rasul ada atiu. Tapi kepada ulil amri kok tidak ada atiu-nya? Atiu itu fi'il amr. Atiu. Itu yang disuruh orang-orang beriman. Nah, kenapa demikian? Ini ada ulama ahli tafsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, kalau taat kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tanpa reserve, tanpa pikir panjang. Begitu Allah dan Rasul memutuskan, taati, samina wa ta'na. Dan itulah ciri orang beriman. Inna makanal mu'minuna, inna makana qaulal mu'minin. Idza du'ila Allah wa Rasul liyakuma bainahum ayyaqulu samina wa ta'na. Hanyalah perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka disuruh untuk dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan samina wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Itulah orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, mereka mengatakan samina wa asoina, kami mendengar tapi kami memaksiati. Itu perilaku ahli kitab. Jadi kalau Allah dan Rasul yang menyuruhnya, taat mutlak tanpa reserve, tanpa pikir panjang. Kenapa ya kita harus taat kepada Allah? Nah, nggak boleh kayak gitu. Tapi kepada ulil amri itu ada reservenya, Pak. Kalimatnya juga minkum, di antara kalian. Artinya apa reservenya? Yaitu selama mereka taat kepada Allah dan Rasul. Kita taat pada ulil amri. Kalau ulil amri ini memaksiati Allah dan Rasul, fala ta'ata, fala sama wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak ada patuh. Nah, tinggalkan. Nah, itu makanya tidak menggunakan atiu. Di dalam tafsir seperti itu, Pak. Iya. Itu para sekalian. Nah, tapi para sekalian, sebentar. Taat kepada Allah dan Rasul wajib kan? Maka kepada ulil amri juga wajib. Sakral, sesakral taat kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ulil amri ini adalah ukuran ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Selama mereka hak. Makanya Rasulullah melanjutkan hadisnya. Jangan dipotong hadisnya. Lanjutkan. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amirku. Artinya Rasulullah mengangkat amir berdasarkan sunnah beliau. Barang siapa yang mentaati pemimpin yang aku angkat berdasarkan sunnahku, maka dia telah mentaati aku. Oh, berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man asa amiri, dan siapa yang memaksiati amirku, kata Rasulullah, sama dengan memaksiati aku, sama dengan memaksiati Allah. Itu kata Rasulullah. Nah, berarti betapa sakral dan penting keberadaan ulil amri di tengah-tengah kita hari ini. Betul? Karena dia ukuran ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, siapa ulil amri yang harus kita taati? Pak Jokowi? Ini ingat, ini iman Islam kita. Ulil amri inilah nanti yang akan mempertanggungjawabkan amal ibadah iman Islam kita. Dia akan menjadi saksi akan iman Islam kita di padang mahsyar ketika kita dihisab. Makanya ayatnya tadi saya baca dalam salat subuh berjamaah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari di mana kami panggil semua manusia dengan pemimpin mereka. Nih, ulil amrinya. Aduh, kehalangin soal itu. Nanti ulil amri ini akan dipanggil ketika amal ibadah kita. Jadi sebelum amal ibadah kita dibuka, amal perbuatan kita dihisab, didatangkan dulu pemimpinnya. Ya, kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu para nabi dan rasul. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Al-ayat. Dan kami jadikan para nabi dan rasul itu sebagai pemimpin-pemimpin bagi mereka. Kami wahyukan pada mereka untuk melakukan kebaikan agama, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan kepada kamilah mereka menyembah, mengabdi. Nah, adapun sepeninggal Rasulullah adalah ulil amri. Kenabian dan kerasulan terhenti sampai Nabi Muhammad, tapi ulil amri tidak terhenti sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Yang ketiadaannya membuat kita tidak bisa diukur iman dan Islam kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang ketidakadaannya membuat kita jahiliyah. Itu ada hadisnya. Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati tanpa seorang pemimpin ulil amri, matinya jahiliyah. Ini hadis yang dilarang oleh pemerintah, dibahas oleh para ulama. Maka tidak jelas kita apa ukuran ketaatan kita ya. Itu tadi. Jadi pertanyaannya, siapa ulil amri kita? Bapak Presiden? Atau Pak Gubernur? Pak RT atau Pak DKM? Bukan.
Bedakan penguasa dengan pengembala umat. Rasulullah bukan penguasa. Beliau bukan raja. Tapi beliau adalah Nabi dan Rasulullah, pengembala umat. Lastu bimulkin. Aku bukan raja, kata Rasulullah. Walakinni nabiyullah wa rasuluh. Aku Nabi dan Rasulullah. Penggantinya siapa setelah Rasulullah? Khalifah atau ulil amri. Ini yang dihilangkan dari umat Islam. Kenapa? Musuh-musuh Islam sengaja agar kita tidak bisa diukur iman dan Islam kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Singkirkan konsep itu dari umat Islam. Ini yang mereka lakukan untuk membatalkan iman Islam kita secara massal seluruh dunia. Maka kita harus kembali memikirkan. Pertanyaannya para sekalian, siapa nanti akan datang dihadirkan oleh Allah ke samping kita ketika amal ibadah kita akan hisab? Bukan presiden, tapi pemimpin yang kita sumpah kepadanya kalau kita akan mentaati Allah dan Rasul dan taat kepadanya. Itu yang dilakukan para sahabat sepeninggal Rasulullah. Maka mereka lakukan itu kepada Abu Bakar. Betul? Ketika Abu Bakar meninggal, batasannya meninggal. Bukan, Kang Abu Bakar punten sudah 5 tahun, kami mau nyoblos lagi. Baik, ini foto Abu Bakar, foto Umar, Utsman, Ali. Kayak mana ya? Apakah begitu? Tidak. Ingat sekali lagi, Islam ini ya'lu wa la yu'laleh. Agama kita ini tinggi. Kita bukan subordinasi dari sistem lain. Lalu kenapa konsep ini ditinggalkan dan kita ngambil konsep Socrates, Plato dan Aristoteles, Montesquieu atau John Locke? Halo? Bapak Ibu, nah ini masalahnya. Hati-hati, kita tidak boleh berhukum selain hukum Allah. Karena itu akan membatalkan iman Islam kita. Islam sudah sempurna kan? Yakin ada sesuatu yang tidak diatur dalam Islam? Tidak. Semuanya diatur dalam Islam. Termasuk memilih pemimpin. Dan hati-hati, kalau kita salah memimpin, kita bisa kehilangan iman Islam kita. Percaya? Baik, waktunya udah mau habis nih. Baik, terakhir para sekalian. PR ya. Nanti kalau ketemu lagi saya tanya, siapa ulil amrinya? Ayo, saya tanya. Siapa ulil amrinya? Inilah kenapa muncul Abu Bakar Al-Baghdadi, kenapa muncul ISIS, kenapa muncul Daulah, kenapa muncul NII. Tapi mohon maaf, dalam pemahaman saya, hal ini ada ada distorsi dalam konsep penerapannya. Terakhir saya tutup begini, dengan satu hadis Rasulullah. Para sekalian, ada 7 hari nanti yang akan kita lalui setelah kita meninggalkan dunia ini. Ada Yaumul Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Kedua ada Yaumul Ba'as, hari dibangkitkan manusia di padang mahsyar setelah kiamat. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya kita di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Hari yang ketiga Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya amal perbuatan kita, dipisahkan kebaikan dan keburukan, disidangnya kita dengan amal perbuatan kita. Di saat itu kita dihadirkan pemimpin kita. Hari yang kelima Yaumul Mizan, ditimbang amal perbuatan kita setelah selesai dihisab. Hari yang keenam Yaumul Jaza, hari dibalasnya amal perbuatan kita. Hari di mana kita melintas titian sirat yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga yang melintas di atas 7 komplek neraka. Ada klaster klaster Well, klaster Sakor, Sa'ir, Hawiyah, Hutomah, Sa'ir, Jahim, Jahannam. Klaster ya, bukan Tatar ya. Kalau Tatar ini surga. Kalau klaster neraka. Kok gitu. Baik. Dan yang ketujuh, Yaumul Akhir. Nah, di hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Apa kata Rasulullah? Yusyarun nasu fil mahsyari hufatan uratan gurlan. Manusia digiring di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki. Semua kita nanti sama alas kakinya. Mereknya sama. Tidak ada lagi merek Weidenman, Edward Forer, tidak ada. Yang ada mereknya sama, Nyekerman. Uratan telanjang pula tanpa pakaian. Wa hum yata'allaquna bil uruq. Mereka terikat dengan keringat mereka. Saya singkat pelan sebentar lagi sudah suruk, ini sudah suruk ya. Dan kemudian apa? Tidak dihitan. Nah, kata Rasulullah, likulli nabiyyin khudun fil mahsyar. Semua nabi dan rasul punya telaga di padang mahsyar. Alladzi yusamma bi asmaihim, yang setiap telaga itu diberi nama dengan telaga nama mereka. Ada telaga Adam, telaga Hud, telaga Idris, telaga Nabi Muhammad SAW. Wa ana faratukum 'alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku.
Aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innukum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku nanti. Waman waradahu syariba minhu, siapa yang sampai ke telagaku maka dia pasti meminumnya. Waman syariba minhu walau zam'ata minal ma', dan barang siapa yang sampai dan meminumnya walaupun hanya seteguk, lam yazma' abadan hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus sampai masuk ke dalam surga. Ini kata Rasulullah, kabar gembira, kita akan sampai ke telaga Nabi Muhammad dan kita akan meminumnya, dan siapapun yang meminumnya maka dia pasti tidak akan haus sampai masuk surga. Artinya yang berhasil minum di telaga tadi, dia dijamin masuk surga. Yakin? Hadisnya sahih. Lihat Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, di kitab yang saya punya jilid keempat. Karena beda penerbit, beda cetakan, beda jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amalan yang membuat kita kehilangan kesempatan dan peluang itu. Apa? Salah memilih pemimpin. Kemarin milih siapa? Baik. Saya tegaskan hadisnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara." Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Man sadaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, wa'anahum ala zulmihim, dan menolong mereka dengan kebijakan zalim mereka. Pemimpinnya berkata dusta, oh benar Anda, ngarah pangkatnya naik. Oh Anda benar, ngarah aman gajihna, ngarah aman pagaweana. Padahal bohong. Wa ana wala zulmim, dan menolong kebijakan zolimnya. Lamun teu ditulungan, orang dimutasi ya. Hati-hati. Maka apa kata Rasulullah? Falastu minni, dia bukan umatku. Artinya batal iman Islamnya. Rasul tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah berlepas diri dari apa yang dia lakukannya. Teing nyaho init sia maneh itu. Rasul akan mengatakan. Walaisa biwaradin alayil hauda, dan dia tidak akan pernah menikmati telaga masyarku nanti. Padahal hausnya luar biasa. Sekali lagi, hati-hati menyikapi pemimpin dan memilihnya. Jadi jangan salah memilih pemimpin. Nomor berapa kemarin? Dan sebaliknya kata Rasulullah, "Waman lam yusaddiq bikadzibihim," dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongannya, Anda bohong, Anda dusta, katakan itu. Makanya kita kumpul di Jakarta. Itu Pak, tidak benar Pak. Betul kan? Itu tujuan kita datang ke Jakarta, ke Monas. Lain gagayaan, lain hanya bukan karena ingin kayak kebun binatang, bukan. Bukan, jangan salah paham ya. Jangan salah pikiran. Ngerti, jangan salah pikiran? Ya. Tapi kita ingin menyampaikan, Anda bohong Pak, Anda dusta Pak. Katakan itu. Dan Anda zalim. Kebijakan yang Anda putuskan itu zalim Pak. Kami tidak terima. Ini yang sebaiknya. Itu kita sampaikan. Dan kita pun dipimpin oleh para ulama kan. Loh, kok kita dikatakan cakar-cakaran? Enggak ada yang cakar-cakaran kan? Enggak ada. Jangan salah pikiran. Apa kata Rasulullah? Dia tidak membenarkan kedustaan pemimpinnya dan tidak menolong kebijakan zalimnya. Fahuwa mini, itu umatku. Dan aku bagian darinya. Artinya Rasulullah ridho atas apapun yang dia perjuangkan. Selama mengatakan batil kepada pemimpin yang batil dan mengatakan zalim kepada pemimpin yang zalim. Wahuwa waridun ala yalhudo, dan dia akan menikmati telaga masyarku nanti. Baik penonton sekalian, udah suruk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Inilah beberapa perkara yang saya langsung sebutkan kaitannya dengan zaman sekarang yang harus kita waspadai agar iman Islam kita selamat. Mohon maaf apabila ada yang kurang, yang benar dari Allah dan yang salah dari saya, dan saya beristighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menuntun kita dengan hadirnya guru-guru kita. Sekali lagi, siapapun dia, siapapun guru-guru kita, kalau dia sesuai dengan Quran Sunnah, ikuti. Apakah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, siapapun, ya. Kalau mereka sesuai dengan Quran Sunnah, kita ikuti. Jangan kita cemooh hanya karena kita bukan golongan mereka. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Ya, kita tutup dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyak wa hubba man yuhibbu nabiyyak. warzuqna tiba'a sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan Allah yakum majmin wa minkum. Assalamualaikum.